Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala alihi washabihi ajmain. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sejarah perkembangan tafsir Al-Quran dari masa ke masa. Di sini juga akan saya jawab pertanyaan yang bertanya di minggu kemarin, yang ternyata saya terlewat membacanya. Saya membaca ketika mau input absen. Nah, ternyata ada pertanyaan yang terlewat, akan saya jawab di sini. Oke, kemarin sudah kita mendefinisikan bagi apa itu tafsir, apa itu takwil, apa itu terjemah. Sekarang kita akan mengenal bagaimana sih perkembangan tafsir dari masa ke masa. Di sini kita jelaskan dulu bahwa ada ulama-ulama yang membedakan periodisasi tafsir. Berbeda-beda ya, tapi bisa kita satukan. Misalnya saja ada di Tafsir wal Mufassirun. Di kitab Tafsir wal Mufassirun itu periodisasinya itu ada masa awal, kemudian masa pertengahan, dan selanjutnya adalah masa tadwin atau masa pembukuan, seperti itu. Atau kita bisa menggunakan definisi lain dengan masa awal atau klasik, kemudian kontemporer. Nah, berbeda dengan Profesor Abdul Mustaqim ya, itu beliau periodisasinya lebih ke corak, bahwa corak-corak tafsir di awal itu coraknya adalah formatif, di pertengahan itu afirmatif, dan yang kontemporer itu reformatif. Nah, kok beda-beda? Ya karena periodisasi ini cuma alat atau jalan yang lebih mudah untuk mengkotak-kotakkan atau untuk melihat bagaimana perkembangan atau corak tafsir ini dari masa awal coraknya bagaimana, dan masa awal itu di masanya siapa, kemudian pertengahan coraknya bagaimana, dan di kontemporer itu coraknya bagaimana. Nah, itu seperti itu kita akan lihat. Oke, sejarah perkembangannya tentu karena Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang Sohibul Kalam istilahnya ya, yang Sohibul Firmannya itu adalah dari Allah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Sohibul Risalah atau yang mempunyai risalah Al-Quran ini, yang kita bisa mendefinisikan seperti itu turun tidak dalam ruang hampa. Al-Quran itu turun terhadap seseorang, atau dalam hal ini Nabi, yang Nabi itu hidup di tengah masyarakat. Nabi hidup sebagai manusia. Jadi Nabi itu bukan benda mati yang diturunkan Al-Quran saklek dengan segala persoalannya, tapi Nabi itu adalah sesosok manusia yang juga adalah makhluk sosial yang punya sisi psikologisnya sendiri, sisi sosialnya sendiri, dan makhluk yang dinamis, yang pergerakan dari hari ke hari itu akan menemui masalah baru, menemui hal baru gitu. Jadi hidupnya bukan statis, tidak hanya seperti itu, tapi dinamis. Besok ketemu apa, besok lagi ketemu apa. Nah, Al-Quran firman dari Allah
turun di ruang yang seperti itu. Bukan ruang yang hampa, bukan yang tidak ada kehidupan. Maka perlu kita tekankan bahwa Al-Quran itu memang berkomunikasi dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Gitu. Jadi Al-Quran turun itu akan disatukan untuk tidak menggunakan bahasa dibenturkan ya. Jadi ketika Al-Quran turun itu yang membersamai Al-Quran itu adalah persoalan-persoalan hidup, baik dari sisi psikologi Nabi maupun dari persoalan sosial, khususnya karena Nabi saat itu adalah di kalangan Arab, maka sosial kebudayaan bangsa Arab. Nah, apakah Nabi dulu melakukan penafsiran atau yang kemarin ditanyakan adalah pentakwilan? Nah, kalau untuk dalam lingkup kajian tafsir kita bisa menggunakan kita kemarin menjelaskan ya, tafsir itu menguak maknanya, menguak hukum-hukum yang ada. Nah, takwil ya bisa kita anggap sinonimnya dari tafsir, tapi lebih spesifik ke menjelaskan makna-makna yang masih samar atau mutasyabihat. Nabi ketika dianugerahi atau diberi wahyu Al-Quran itu kan dengan penjelasannya gitu ya. Jadi Nabi itu ketika bertemu dengan malaikat terus dimakan bukan dari Allah langsung gitu ya. Tapi dari malaikat yang membaca itu sudah dianugerahi pemahaman. Entah pemahaman yang dijelaskan juga oleh Jibril, entah pemahaman yang karena Nabi adalah orang yang cerdas. Nah, jadi gitu. Kita bisa membayangkan ketika kita misalnya belajar, kita kadang membaca sesuatu atau kalian mendengarkan penjelasan saya ini, ada yang langsung paham. Berarti itu dianugerahi Allah pemahaman langsung ke dalam diri jenengan. Ada yang pahamnya itu karena saya jelaskan lagi. Atau karena jenengan bertanya dulu kemudian saya jelaskan lagi. Nah, jadi pemahaman itu untuk paham itu ada yang bisa langsung karena sudah dianugerahi kespesialan tertentu, ada yang butuh proses. Nah, itu juga di Nabi ketika mendapatkan Al-Quran. Ketika Nabi mendapatkan Al-Quran, itu sudah ditambahi dengan penjelasannya. Hanya ketika Nabi menjelaskan atau ketika Nabi mendapatkan Al-Quran, itu kan terus talaki dengan sahabatnya gitu ya, mensyiarkan atau bukan meriwayatkan ya, artinya melanjutkan. Nah, jadi Nabi ketika mendapatkan ayat Al-Quran itu tidak kok disimpan sendiri ya, tapi karena Nabi itu adalah tugasnya tabligh, nah jadi mengajarkan apa yang sudah didapat, maka ketika mendapatkan Al-Quran itu Nabi juga nge-share dengan para sahabat. Jadi masa Nabi itu ketika menjelaskan Al-Quran, ada yang membacakan ayat kemudian menjelaskan maknanya. Ada juga penafsiran Nabi itu yang ditanyai dulu oleh sahabat. Nah, jadi ada yang menafsirkannya dengan melihat persoalan yang terjadi setelah ayat itu turun. Misalnya Nabi ketika ada ayat yang yang menjelaskan bahwa tidak boleh mencampurkan antara iman dan zulm. Ya, tidak boleh mencampurkan antara iman dan zulm. Itu sahabat saat itu bingung. Iman itu zulm, azulmu atau kesesatan itu bukan anonim dari iman, gitu ya.
antonim dari iman itu ya mungkin bisa kita sebut dengan kafir atau dia tidak beriman. Kok ini disandingkan? Jadi abdulmu yang seperti apa yang tidak boleh dibarengkan atau dimix sama iman. Akhirnya kemudian ada yang bertanya. Nah, kemudian Nabi menjawab dengan mengutip ayat lain bahwa al-zulm itu adalah syirik. Nah, ini syirka dzulmun adzim itu ya, ada ayatnya itu. Jadi syirik itu adalah dolim yang di sini adalah maksudnya adalah syirik. Nah, jadi ketika sudah beriman itu tidak boleh mensekutukan Allah karena zaman itu pada zaman Arab itu kan sebelum Islam datang itu yang disembahkan banyak Tuhan gitu ya. Nah, itu dipertegas bahwa ketika sudah beriman itu tidak boleh mencampur adukkan dengan dulem. Dulemnya itu bukan kok kesesatan yang lain, tapi maksudnya adalah syirik. Nah, itu setelah sahabat menanyakan. Jadi Nabi menafsirkan lagi. Ada juga yang ketika turun tentang puasa itu. Puasa itu kan waktu dimulainya puasa itu dari terbit dari subuh ya, dari waktu subuh hingga tenggelamnya matahari atau maghrib. Tapi di ayat Al-Quran itu kan hanya mengutip istilah khaitul abyad minal aswad atau khaitul apa itu ayatnya sebentar saya ingat-ingat. Dalam ayat tentang puasa itu kan ada ayatnya itu berpuasalah sampai terlihat jelas benang atau tali dari tali yang putih jelasnya tali yang putih dari tali yang hitam. Nah, kayak gitu ya. Nah, padahal kalau ayatnya itu kan hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad minal khayt aswad. Nah, itu. Nah, ketika itu yang memahami Al-Qur'an itu membuat tali di kakinya, membuat tali di kakinya untuk memulai puasa atau sudah tidak boleh makan dan minum gitu. Kan kalau di ayatnya kulu washrobu gitu ya, masih boleh makan, masih boleh minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajar gitu. Jadi nah ketika melihat itu kemudian Nabi menjelaskan maksudnya khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar itu adalah ketika sudah jelas srengenge ya, waktu subuhnya itu sudah jelas artinya gitu. Jadi fajar itu kan dimulai sebelum subuh. Nah, gitu. Jadi ketika kalau yang dulu pernah mendengar diistilahkan dengan fajar sidik sama fajar kadib gitu ya. Jadi sudah ada kalau di sini kita kalau puasa menggunakan imsak gitu ya, menggunakan imsak. Nah, sudah jelasnya waktu dimulainya puasa itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan mengikat tali. Nah, itu jadi itu makna khoid itu ditakwilkan oleh Nabi bahwa khoid itu adalah berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan waktu atau terbitnya matahari gitu ya. Jadi di sini Nabi sebagai penafsir Al-Quran pertama, kita bisa menyebut istilah dengan itu. Nah, pada masa kemudian muncul pertanyaan, apakah Nabi itu ketika menjelaskan Al-Quran dan sudah menjelaskan semua kandungannya, itu berbeda-beda dengan dalil masing-masing. Nah, ada yang menjelaskan bahwa Nabi itu ya memang menjelaskan semuanya karena Nabi itu yang ditugasi atau istilahnya yang punya Al-Quran gitu ya.
yang punya Al-Quran ketika mau mengajarkan Al-Quran tentu sudah bareng dengan penjelasannya. Kalau ada dalilnya itu mereka menggunakan bahwa ada ayat sini anzalna ilaika dzikra itu bayyinal linnas. Jadi kami menurunkan kepadamu adzikro atau di sini itu Al-Qur'an. Tugasnya Nabi itu adalah litubayyina linnas. Jadi untuk menjelaskan kepada manusia. Otomatis ketika menjelaskan berarti Al-Quran itu sudah seluruhnya dijelaskan. Itu dalil yang digunakan. Kemudian kalau secara akal, bahwa seseorang yang menulis buku kedokteran atau menulis buku apapun itu ketika mengajarkan bukunya itu selalu disertai dengan penjelasan. Nah, begitu juga dengan Nabi. Meskipun Al-Quran itu bukan Nabi yang menulis ya, tapi kan kita bisa mengistilahkan bahwa Nabi itu sahibul risalah Al-Qurannya gitu. Al-Quran itu memang diturunkan kepada Nabi, bukan kepada nabi-nabi lain, nabi-nabi yang lain gitu. Jadi Nabi juga sudah ditugasi untuk menjelaskan. Nah, yang buku-buku duniawi aja harus dijelaskan, apa meneh Al-Quran yang itu adalah sahih likulli zaman, untuk pedoman juga, pedoman hidup. Maka secara akal itu Al-Quran harus sudah dijelaskan di masa Nabi ini. Nah, tapi jumhur mengatakan bahwa Nabi memang litubayyina linnas itu sudah dilakukan. Artinya ketika Nabi menjelaskan Al-Quran itu sudah dijelaskan maknanya. Maknanya, hukum-hukumnya sudah dijelaskan. Tapi tidak kulun, tidak semuanya dijelaskan karena masa Nabi persoalan-persoalannya itu masih sederhana. Belum ada perkembangan-perkembangan. Nah, kemudian masuk di masa sahabat itu juga masih hampir sama masanya, masih seperti Nabi. Di masa sahabat itu, nah jadi ulang dulu. Di masa Nabi, ketika sahabat mengalami persoalan terhadap Al-Quran yang dibacanya, itu masih ada sumber utamanya. Karena sahabat gak mungkin bertanya langsung sama Allah gitu ya. Sumber utamanya sahabat ya Nabi ini gitu. Jadi masdar penafsiran di zaman Nabi, penafsiran di zaman Nabi itu ya Al-Quran dan Nabi. Masdarnya cuma dua. Ketika sahabat mau mencari penjelasan tentang ayat itu, masdarnya kembali ke Al-Qurannya, maksudnya memahami sendiri Al-Quran dengan itu tadi, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh sahabat. Atau ketika itu tidak bisa, maka meminta penjelasan ke Nabi sebagai sahibul risalah. Jadi tidak ditemui persoalan-persoalan yang pelik gitu, karena sahabat tenang, masih ada Nabi. Ya. Jadi dalam sahabat belum kepikiran ketika nanti Nabi sudah wafat akan bertanya sama siapa gitu, karena sumber utamanya masih ada. Jadi persoalan di situ belum kompleks, maksudnya belum kompleks bukan sosialnya, tapi di pemahaman Al-Quran itu belum kompleks ya. Jadi dan Al-Quran itu kan turunnya tidak langsung ya kepada Nabi. Jadi ketika ada persoalan sosial di masyarakat saat itu, kemudian Nabi bingung atau itu terus mendapatkan wahyu dari Allah menjadi jawaban terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ada dialektika antara Al-Quran yang turun dengan keadaan di masa itu. Kemudian masuk ke masa sahabat. Masa sahabat berarti artinya adalah ketika Nabi sudah wafat gitu. Sahabat sebagai pemegang utama akan syiar Al-Quran atau dengan tafsir Al-Quran ini sudah belum terlalu banyak persoalan, karena masa Nabi itu kan mereka itu kan membersamai nuzulul ayat ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ayat itu turunnya tidak dalam ruang hampa, ada asbabnya gitu, ada asbab nuzulnya. Kenapa ayat ini turun? Asbab nuzulnya itu ya berasal dari kejadian yang ada di situ gitu ya, kejadian sosial masyarakat atau persoalan nabi atau persoalan perang dan lain sebagainya. Nah,
Jadi sahabat tidak terlalu banyak menemukan ayat-ayat yang dirasa tidak bisa dijelaskan karena sahabat juga tahu ayat ini itu turunnya ketika peristiwa ini. Oh, jadi maksud ayat ini adalah khusus di peristiwa ini, misalnya seperti itu. Nah, tetapi di sini sudah masuk kalau di masa Nabi itu sumbernya adanya ada Nabi dan Al-Quran itu sendiri. Ketika masa sahabat sudah kemasukan ijtihad. Ijtihad di sini bukan ke apa ya ngawur gitu ya, bukan kok terus sahabat memutuskan suatu hukum itu ijtihad sendiri tanpa berpegang sama Al-Quran dan Sunnah, tidak, tapi ada effort ada usaha dari sahabat ketika menemukan Al-Quran yang susah untuk dipahami, maka mengijtihadi atau mencari apakah ada hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan itu. Seperti itu. Jadi ijtihadnya sahabat masih seperti ini. Nah, kemudian misalnya ada cerita-cerita tentang apa namanya bangsa Arab atau ahlu kitab gitu ya. Ahlu kitab itu ijtihadnya sahabat adalah menanyakan di ahlul kitabnya. Jadi misalnya Nabi menceritakan, kan kalau di Al-Quran ada kisah-kisah ya, ada kisah-kisah yang nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu yang mungkin di masa sahabat tidak ketemu. Nah, ketika mau menguak lagi, memperdalam kisah-kisah ini, maka sahabat akan mencari tahu langsung kepada ahli kitab yang masih hidup. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada sisi ijtihad. Ijtihad itu artinya ya usaha itu tadi ya, effortnya sahabat untuk menjelaskan Al-Quran itu entah dengan sunnah Nabi, entah dengan atau kesusastraan Arab jahili pada masa itu, kemudian atau dengan adat istiadat Arab. Nah, persoalannya ya sama, belum terlalu banyak ditemuin karena beberapa sahabat yang memang pintar di bidangnya, tapi tidak semua sahabat memang bisa melakukan. Ada tafawud, ada ada yang memang sahabat pintar langsung orang itu wajar manusia ya. Kalau yang di kalangan sahabat yang penafsirannya terkenal ya Ibnu Abbas itu kan tafsir Al-Mikbas ya, itu ada Ali itu juga banyak menafsirkan ayat. Nah, di masa sahabat belum terlalu banyak persoalan juga, hampir sama ketika masa Nabi, karena sahabat itu kan langsung panjang tangannya Nabi saat itu gitu ya. Jadi secara singkat apa yang sudah dijelaskan Nabi itu ya sahabat-sahabat tahu gitu. Jadi belum ditemui banyak persoalan ya, meskipun kasuistik ya, ketika ada misalnya di zamannya siapa itu Umar yang kalau tidak salah ya, yang menunda potong tangan untuk yang mencuri itu kan, kalau di perintahnya adalah kalau yang mencuri itu kan dipotong tangannya gitu ya. Tapi karena itu masa paceklik, jadi motif mencuri itu mungkin bukan hanya kejahatan, tapi karena kebutuhan pribadi si pencuri itu, akhirnya itu ditunda. Nah, itu sudah mulai kan muncul ijtihad yang tidak serta-merta mengikuti apa yang ada di Al-Quran seperti itu. Tapi itu sedikit sekali contohnya gitu ya. Kemudian, nah ini kalau di masa Nabi dan masa sahabat ini, kalau menurut di tafsir al-mufassirun itu maksudnya adalah periode awal. Jadi, masa-masa kalau kita menjelaskan ini bisa masa formatif kalau meminjam istilahnya Prof. Mustaqim ya, formatif, masa membentuk atau pembentukan sebuah tafsir Al-Quran gitu. Kemudian masuk ke masa tabi'in. Di masa tabi'in ini kan ya, tabi'in itu berarti yang sahabat sudah habis gitu ya. Nah, sahabat-sahabat sudah meninggal semua, jadi tabi'in pemegang utama dalam penerjemahan atau penafsiran Al-Quran, dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di masa tabi'in ini karena sudah tidak khulafa Rasyidin tadi ya, di masa tabi'in itu sudah lebih kompleks. Nah, jadi sudah muncul
firqah-firqah tertentu, sudah muncul ideologi politik tertentu, dan Islam sudah melebarkan sayap tidak hanya di Arab dan sekitarnya, tapi sudah semakin meluas, maka otomatis persoalan-persoalan pun juga berkembang, juga berbeda. Nah, kalau di masa sahabat dan atau masa Nabi itu masih bil maksur atau tafsirannya masih bil maksur. Di masa tabiin juga sebenarnya juga, cuma sudah ada yang di tabiin itu kan ada kaum Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah itu kan memang menggunakan ra'yun atau akal. Jadi kalau menurut Mu'tazilah itu yang baik dan buruk itu ditentukan oleh akal, karena dengan dalil manusia itu diciptakan sudah dibarengi dengan penciptaan akal. Jadi tinggal menggunakan mana yang baik menurut akal, itulah yang baik. Nah, ini sedikit banyak memengaruhi dalam penafsiran Al-Quran. Seperti itu. Meskipun ya memang masih banyak tabiin yang sumber, nah kita berbicara setiap masa itu kita berbicara sumber penafsiran ya. Tapi ini tuh sumber penafsirannya ya Al-Quran, ya dari hadis Nabi, ya dari qaul sahabat, dari tafsirannya sahabat, ya dari ijtihad tabiin, ya dari ra'yun gitu tadi. Jadi sudah masdarnya sudah lebih banyak. Hal ini wajar ketika ya sama kayak kita belajar seperti ini. Ketika kalian masih daring bersama saya, masdar kalian belajar itu mungkin cukup dengan video ini. Gitu. Mungkin cukup dengan video ini. Karena ketika ada persoalan, jenengan bisa langsung menanyakan ke saya. Nah, ketika kita sudah selesai menyimak, kita akan berdiskusi via grup. Tapi ketika video ini didengar oleh 3 tahun ke depan oleh adik-adik jenengan yang mereka itu tidak membersamai saya atau mata kuliah ini sudah tidak bersama saya lagi misalnya, sumber belajar mereka tidak hanya video tapi juga menanyakan kepada kalian yang mendengar langsung dan menanyakan langsung kepada saya sebagai syahid video ini, sebagai pemilik video ini. Seperti itu. Jadi bertambahnya rentang waktu, bertambah pula sumber-sumber rujukan. Gitu ya, karena tabiin akan menanyakan ke Nabi sudah tidak mungkin karena tidak menemui gitu ya. Menanyakan ke sahabat, ya sahabatnya sudah meninggal gitu ya. Jadi menanyakannya dari qaul-qaul sahabat itu tadi. Nah, di masa tabiin ini karena muncul banyak sekali persoalan politik di masa itu kan setelah Khulafaur Rasyidin itu, kalau di Islam kalian kalau belajar SKI itu kan muncul perebutan kekuasaan gitu ya, muncul perebutan kekuasaan dan beberapa penguasa yang otoriter gitu. Jadi kalau tidak mendukung pemerintahannya maka dia akan dibuang. Nah, itu jangan pelajari di SKI lah. Di masa ini penafsiran itu kalau kita bisa meminjam istilahnya Prof. Mustaqim itu masanya afirmatif. Jadi beberapa kitab penafsiran yang itu digunakan untuk menguatkan ideologi tertentu ataupun pemerintahan tertentu. Jadi ada yang misalnya Mu'tazilah juga menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kepercayaan yang mereka bawa. Kaum yang Sunni juga akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ideologi Sunni. Seperti itu. Nah, jadi mulai muncul tafsir-tafsir yang mendukung ideologi tertentu. Nah,
itu di masa tabi'in, atau kalau di tafsir mufassirin itu masa pertengahan gitu ya. Kenapa disebut pertengahan dan awal? Kalau di tafsir mufassirin itu membedakan antara qobla tadwin atau sebelum dibukukan dan ba'da tadwin. Jadi di masa Nabi sahabat tabi'in ini sifat tafsirannya masih oral, dari satu sahabat ke sahabat yang lain, dari satu tabiin ke tabiin yang lain. Ada majelis-majelis tafsir mulai muncul majelis-majelis tafsir, tapi masih dalam bentuk oral. Ada yang mencatat secara pribadi, tapi memang belum dibukukan secara formal. Masa itu memang yang dicatat memang dari sahabat ya, dari Nabi zaman dan Nabi sahabat dan zaman sahabat itu kan yang boleh ditulis memang hanya Al-Quran. Menulis ilmu lain selain Al-Quran itu takutnya tercampur dengan Al-Quran. Makanya ketika mulai dibentuk di masa sahabat ya, Khulafaur Rasyidin itu mulai dibukukan Al-Quran, tapi hadis belum terbukukan, tafsir belum terbukukan gitu ya. Nah, jadi di masa tabi'in itu juga belum terbukukan gitu. Masih bil ma'thur atau dengan mengutip penjelasan-penjelasan yang sudah ada baik dari qaul Nabi maupun qaul sahabat. Kemudian masih ringkas. Jadi di tabi'in ini menjelaskan makna masih ringkas, belum yang kompleks gitu ya. Terus kemudian belum terkodifikasi, hanya berupa hadis-hadis tafsir. Maksudnya hadis-hadis tafsir itu gimana? Penjelasan-penjelasan dari Nabi itu semua kan, kalau kita mau mendefinisikan hadis itu kan semua yang berasal dari Nabi, baik qaul, fi'l atau takrir itu kan dari Nabi. Nah, jadi ketika Nabi menjelaskan isi Al-Qur'an itu juga masuknya nanti adalah kepada hadis itu. Jadi kalau ulama mengistilahkan ini adalah hadis-hadis tafsir, hadis-hadis yang khusus menafsirkan ayat. Begitu juga dengan qaul sahabat. Qaul sahabat yang khusus menafsirkan ayatnya. Jadi hanya berupa seperti itu qaul tabi'in yang menafsirkan ayat. Jadi belum jadi buku, belum jadi kitab nafsiran gitu ya. Nah, kemudian pada masa setelah itu, atau kalau masanya di tafsir mufassirin itu menyebutnya dengan asrut tadwin atau masa-masa pembukuan. Nah, itu kan masa emasnya ilmuwan Islam itu kan dulu di masa Ibnu Abbas ya, kayaknya Bani Abbasiyah, kalau Ibnu Abbas. Bani Abbasiyah itu mulai pembukuan keilmuan, mulai semuanya dibukukan ya, ilmu-ilmu itu dibukukan. Nah, jadi ilmu-ilmu tafsir atau hadis itu sudah ada dari dulu, tapi memang belum ada dibukukan. Nah, di sini ketika abad kedua ini mulai ada penulisan kitab tafsir. Nah, yang ada yang sesuai dengan nuzulnya, ada yang sesuai dengan tarkib yang mushafi ya, yang dari Al-Fatihah itu ya sampai Anas, ada yang asbabun nuzul atau tarkib nuzul, hasbah tarkib nuzul atau urutan dalam nuzul ayatnya, karena nuzul ayat itu kan di mushaf nggak urut kayak gitu ya, bukan kok yang pertama turun Al-Fatihah yang terakhir Anas kan, bukan gitu. Jadi ada tarkib nuzuli sama tarkib yang mushafi gitu. Nah, step-stepnya di tahap ini adalah yang pertama adalah memilah hadis dulu. Hadis mana yang bukan hadis-hadis tafsir, dan itu dipilah. Jadi yang hadis tafsir itu dikumpulkan. Oh, ini loh hadis-hadis. Hadis itu ya termasuk qaul sahabat, termasuk qaul tabi'in ya. Nah, dihadiskan ada yang hadis itu marfu, ada yang mauquf gitu ya. Dia maktub itu kan dari sahabat dan tabi'in. Nah, itu hadis-hadis ini dipilah dulu nih. Jadi di situ ya sama bil ma'sur ya itu namanya, dengan hadis-hadis Nabi, sahabat, tapi itu dipilah. Nah, kemudian setelah dipilah dituangkan membersamai ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Nah, setelah masa itu, atau kalau kita bisa bilang itu berarti
Kalau kita menggunakan awal, klasik, dan kontemporer, mungkin kita bisa memasukkan masa ini dengan kontemporer, gitu ya. Masa kontemporer, masa sudah dibukukannya atau sudah di dalam bentuk kitab-kitab itu. Itu mulai ada tafsir atau bari, gitu ya, mulai muncul tafsir kitab-kitab tafsir yang sepuh-sepuh gitu. Tapi ini berbeda lagi ketika kita mau menjelaskan kitab-kitab tafsir itu juga nanti akan diperiodisasi lagi kitab tafsir yang klasik, yang pertengahan dan kontemporer itu kitabnya ya, bukan penafsirannya gitu. Kalau kitab kan sudah masuk ke ba'da tadwin berarti, nah itu nanti dikategorisasikan lagi ya. Mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dari kontemporer itu hingga sekarang muncul banyak sekali corak tafsir. Nah, kalau Prof. Mustaqim itu memasukkan itu ke penafsiran yang reformatif atau reformatif, ya gitu. Saya lupa istilahnya reformatif kayak gitu. Itu motivasinya itu kalau yang dari formatif tadi motivasinya adalah menjelaskan makna yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ketika afirmatif itu mendukung atau menegaskan, sudah mulai muncul ya, menegaskan corak-corak tertentu. Kemudian kalau di sini adalah menguak Al-Quran itu yang soleh lekoli zaman wa makan. Jadi nilai universalan, gimana istilahnya, universalnya Al-Quran itu dikuat. Nah, jadi yang ingin dicapai, yang ingin targetnya dari ulama-ulama kontemporer itu adalah itu, membuat Al-Quran itu bernilai universal untuk semua zaman, mengkompromisasikan dengan zaman. Susah sekali. Itu. Jadi muncul corak-corak penafsiran banyak sekali setelah ini ya, benih-benihnya mulai dari masa tabi'in tadi ya, benih-benihnya mulai masa tabi'in tapi karena belum terbukukan, jadi masih sidik-sidik atau belum sampai ke yang masih di masa-masa tertentu gitu. Jadi setelah tadwin itu kan semakin kelihatan ya bahwa murid-muridnya itu menulis ini, bahkan tafsir dengan sahabat tafsirnya Ibnu Abbas itu Al-Mikbas itu kan juga yang membukukan bukan Ibnu Abbas sendiri gitu, tapi sudah murid-muridnya, karena ketika Ibnu ya itu Ibnu Abbas sendiri yang menuliskan gitu sebagai catatan ya, kayak kita belajar itu kan kita mencatat sendiri, tapi catatan-catatan kita yang terpisah-pisah itu kan belum dibukukan. Nah, ketika tadwin ini sudah dibukukan, bahkan tafsiran Ibnu Abbas itu sudah dibukukan yang bisa kita baca sampai sekarang gitu. Al-Mikbas yang membukukan bukan beliau sendiri tapi murid-muridnya ketika sudah asrul tadwin. Nah, ini sekilas tentang sejarah perkembangan tafsir. Dari yaitu tadi tafsir itu Al-Quran itu tidak turun di ruang hampa tapi turun membersamai masyarakat yang tentu di masa sekarang dan masa depan itu persoalannya berbeda. Kalau kita di penafsiran sekarang itu kok bisa ya Al-Quran itu gimana Bu? Apakah kita tidak liberal kalau membawa Al-Quran itu kok dipadak-padake dengan zaman sekarang? Tidak, karena Al-Qurannya tetap, ayatnya tetap tidak boleh diubah. Tapi pemaknaan atas ayatnya itu perlu ijtihad lagi. Apakah yang dulu dimaknai Nabi sesuai dengan zamannya itu masih relevan dengan zaman sekarang atau tidak? Nah, itu yang ada di situ, tidak keluar dari kitab Al-Quran akhirnya terus membuat ayat sendiri, tidak gitu. Karena spirit Al-Quran itu memang soleh lekuli zaman wa makan. Al-Quran itu bisa dipakai di setiap zaman dan setiap tempat. Jadi tidak hanya di kaum Arab saja, tapi juga bisa dipakai di Indonesia. Padahal budaya Arab sama Indonesia saja berbeda, apalagi nanti di Amerika dan lain sebagainya. Itulah tugas penafsir untuk mendialogkan antara ini loh ayatnya dan ini loh konteks sosialnya. Bagaimana kita bisa
mengkomunikasikan keduanya. Yang dulu juga itu dilakukan di masa Nabi gitu ya. Al-Qur'an turun itu juga dialektika Al-Qur'an dengan keadaan sosial. Jadi apa yang baru gitu? Kenapa orang-orang kaget ketika sekarang melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kondisi sosial si penafsir? Ya nggak ada yang perlu dikagetkan karena dulu Al-Qur'an juga turun itu di lingkungan sosial gitu. Ada masyarakat sosial yang membersamainya gitu kan. Nah, intinya bukan intinya ya, tapi dasarnya pokok pegangannya itu harus ada. Jadi ketika mau menafsirkan itu Al-Qur'an secara keseluruhan harus sudah dipahami, bukan kok melihat ayat 1 kemudian ditafsirkan secara bebas, tidak. Dicari dulu Al-Qur'an ini tadi seperti Ad-Dulum. Ad-Dulum ini terus akhirnya ditafsirkan dengan Al-Qur'an sendiri. Kalau nanti berbicara penafsiran nanti ada ya tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bis Sunnah dan lain sebagainya. Nah itu akan masuk ke situ. Nah ini Al-Quran ini ada yang ditafsirkan sendiri di ayat yang lain gitu karena Al-Quran turunnya memang berkesinambungan tidak langsung gitu. Kemudian juga memegang pada hadis Nabi yang sudah menjelaskan Al-Quran. Dan kalau tidak bisa atau kalau belum cukup itu kaidah-kaidah bahasa Arab karena kenapa harus kaidah bahasa Arab? Kenapa nggak kaidah bahasa Inggris saja? Gitu. Loh ya Al-Quran turunnya dengan bahasa Arab ya yang harus kita pelajari bahasa Arabnya gitu kan. Jadi kalau ada mahasiswa Thailand yang mau belajar di Indonesia mau ikut kuliah di IAIN ya kaidah bahasa Indonesianya mereka harus tahu dulu karena materi-materi di IAIN semuanya harus pakai bahasa Indonesia kan gitu. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris saja gitu? Lah di IAIN masih pakai bahasa Indonesia jadi tidak bisa seperti itu ya. Kemudian ilmu Al-Quran dan ilmu pendukung ilmu Al-Quran itu maksudnya ya nasih mansuhnya, ilmu fikihnya dan lain sebagainya. Atau ketika mau istinbatul ahkam yang di fikih. Nah, seperti itu ya gambaran bagaimana tafsir Al-Quran coraknya dan periodisasinya itu berkembang dari masa awal Nabi hingga kontemporer di masa sekarang yang banyak sekali ditemui corak-corak penafsiran. Jadi semakin ke sini masdarnya akan semakin banyak. Kalau pada Nabi itu ya masdarnya cuma Al-Quran dan Nabi. Sahabat itu ketambahan ijtihad. Kalau sekarang itu banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Ya ilmu bahasa Arab, ya ilmu fikih, ya ilmu semuanya untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Baik, sekian tentang sejarah perkembangan tafsir Al-Quran. Silahkan tinggalkan komen kalau ada yang perlu didiskusikan. Nah, jadi ini kita belajar bersama. Silahkan kita berdiskusi. Tidak semuanya dari saya itu benar. Silahkan di cross check kebenarannya di sumber-sumber yang lain. Silahkan dikritik kalau dalam penyampaian saya ternyata ada yang salah. Itu karena saya juga manusia yang tidak yang pastinya punya kesalahan karena saya bukan malaikat gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.